Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memvisualisasikan media pembelajaran audiovisual yang berjudul teks cerita pendek yang ditujukan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bahan yang diperlukan: materi bahan ajar atau RPP, Microsoft PowerPoint, dan aplikasi InShot. Cara membuat: pertama-tama membuat RPP terlebih dahulu. Lalu membuka Microsoft PowerPoint, mencari template PowerPoint yang menarik, dan menginput materi ke PowerPoint. Mari mempelajari tentang teks cerita pendek. Pengertian dari cerita pendek: cerpen merupakan singkatan cerita pendek jenis karya sastra berbentuk prosa yang dikemas secara ringkas, serta menceritakan suatu kisah fiktif yang berpusat pada satu tokoh beserta dengan konflik dan penyelesaiannya. Cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya, dengan paralel pada tradisi penceritaan lisan. Pada umumnya, isi dari cerita pendek akan berpusat kepada satu tokoh serta situasi tertentu yang maka akan ada puncak masalah atau klimaks serta penyelesaiannya. Jumlah kata yang ada pada cerpen tersebut sekitar 500 sampai 5000 kata. Oleh sebab itu, cerpen kerap diungkapkan pada bentuk bacaan yang hanya sekali baca atau sekali duduk. Cerita pendek satu ini pada umumnya memiliki tema yang sederhana dengan jumlah tokoh yang terbatas, dan jalan ceritanya sederhana, serta latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas. Struktur dari teks cerita pendek: yang pertama, abstrak, memberikan gambaran awal atau intisari cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, orientasi, itu memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerpen. Latar yang dimaksud dalam berupa waktu, suasana atau kondisi, dan juga tempat. Komplikasi, menyusun peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat. Di tahap ini menulis memiliki tugas untuk menjaga karakter dan tokoh untuk tetap menarik minat pembaca melalui penggambaran konflik yang ada. Selanjutnya, evaluasi, memaparkan perjalanan konflik menuju klimaks untuk selanjutnya ditemukan peleraiannya. Resolusi, yaitu konflik yang sudah bertemu dengan peleraiannya dengan cara menulis mengungkapkan solusi dari cerita yang telah dibangun. Yang terakhir, koda, bagian akhir untuk penulis mengungkapkan nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan pada cerpen tersebut. Unsur-unsur teks cerita pendek: unsur-unsur pembangun teks cerpen terdapat dua unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik membentuk yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik. Terdapat berbagai unsur intrinsik pembangun cerpen, yaitu yang pertama, tema, merupakan pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Alur atau plot, urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan,
konflik, klimaks, lalu diakhiri dengan penyelesaian. Ketiga, setting, latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerpen. 4, tokoh, yaitu pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pendukung. 5, watak, sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan netral. Yang keenam, sudut pandang, merupakan cara penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang ketujuh, amanat, yaitu pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang ada di luar cerpen, di mana secara tidak langsung unsur ekstrinsik mempengaruhi proses pembuatan cerpen. Untuk lebih jelasnya, berikut unsur-unsur ekstrinsik dalam cerpen. 1. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan hal yang mendasari seorang penulis untuk membuat sebuah cerpen yang mana menyangkut kondisi lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, latar belakang penulis. Latar belakang penulis salah satu faktor yang ada di dalam diri penulis, sehingga mendorong penulis dalam membuat cerpen. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Selanjutnya, silahkan kalian membaca teks cerpen bertemakan bebas dan menentukan unsur-unsurnya. Selamat mencoba. Sekian, terima kasih.